Nama saya Pirnawiki, NIM 211021024, mata kuliah Toksikologi Lingkungan, Prodi D4 Kesehatan Lingkungan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi 1 tentang pengantar toksikologi lingkungan. Adapun istilah toksikologi berasal dari bahasa Yunani. Tokson artinya racun, sedangkan logos artinya ilmu pengetahuan. Nah, di sini pun ada macam materi 1 yang dapat saya simpulkan. Yang pertama itu ada prinsip umum toksikologi, yang kedua ada pengertian dan konsep dasar toksikologi, yang ketiga ada sejarah perkembangan toksikologi, yang keempat ada masuknya polutan di lingkungan. Yang pertama saya akan menjelaskan prinsip umum toksikologi, di mana ada 2 prinsip. Yang pertama itu ilmu tentang efek-efek mengurangi zat kimia pada organisme makhluk hidup. Ada juga ilmu tentang racun. Prinsip umum toksikologi ini juga adalah saluran bahan atau zat bila diberikan melalui rute yang tidak sesuai dan dalam jumlah yang tidak semestinya. Yang kedua, ini ada pengertian dan konsep dasar toksikologi. Toksikologi adalah ilmu yang mempelajari racun kimia dan fisik yang dihasilkan oleh suatu kegiatan dan menimbulkan pencemaran lingkungan. Konsep dasar toksikologi lingkungan yaitu meliputi efek dari bahan polutan terhadap kehidupan dan pengaruhnya terhadap ekosistem yang digunakan untuk mengevaluasi kaitan antara manusia dengan polutan yang ada di lingkungan. Yang ketiga ini ada sejarah perkembangan toksikologi. Nah, adapun sejarah toksikologi sejak awal perkembangan peradaban. Nah, muncullah manusia mencari dan mencoba makanan nabati, hawani, batoni, dan mineral lain-lain, sehingga muncullah makanan yang aman atau tidak aman. Nah, adapun makanan yang aman bermanfaat serta diperlukan oleh tubuh agar dapat hidup dan menjalankan fungsinya. Sedangkan makanan yang tidak aman itu contohnya seperti beracun dan berbahaya bagi tubuh. Efek berbahaya toksik yang ditimbulkan oleh zat racun, tokson atau toksikan telah dikenal sejak awal perkembangan peradaban manusia. Nah, lanjut yang keempat ini ada masuknya polutan di lingkungan. Di sini ada alami dan aktivitas manusia. Contoh dari alami itu yang pertama ada daur biogeokimia, yang kedua ada pelapukan batuan, yang ketiga ada aktivitas atau letusan gunung berapi. Sedangkan yang aktivitas manusia itu yang pertama berupa kecelakaan nuklir, penerbangan atau kecelakaan kapal. Yang kedua ada pembangunan berbagai jenis limbah ke lingkungan, sengaja atau tidak sengaja. Yang ketiga, aplikasi biodeik dalam penanganan hama dan vektor. Baiklah, di sini saya akan lanjut menjelaskan materi yang kedua, itu tentang polutan lingkungan. Yang pertama itu ada definisi polutan. Definisi polutan atau bahan pencemaran adalah bahan benda yang menyebabkan pencemaran baik secara langsung maupun tidak langsung dan dapat mengganggu kelangsungan hidup makhluk hidup. Adapun syarat-syarat suatu zat disebut polutan bila keberadaannya dapat menyebabkan kerugian terhadap makhluk hidup, jumlahnya melebihi normal, berada pada waktu dan tempat yang tidak tepat. Yang kedua itu ada sumber polutan. Nah,
Sumber polutan ini sama halnya dengan masuknya polutan di lingkungan. Seperti materi yang pertama tadi. Yang ketiga, ada jenis polutan. Jenis polutan ini ada 3. Yang pertama itu polutan kimiawi, yang kedua ada polutan biologi, yang ketiga ada polutan fisik. Polutan kimiawi itu terdapat zat radioaktif, logam, pupuk organik, pestisida, detergen, dan minyak. Sedangkan polutan biologi itu ada mikroorganisme, misalnya Escherichia coli dan Entamoeba. Sedangkan yang polutan fisik itu ada kaleng botol, plastik, pecahan kaca, dan karet. Next, yang terakhir itu ada polutan di lingkungan. Yang pertama itu ada air. Contohnya itu seperti limbah rumah tangga, di mana di situ terdapat sisa-sisa makanan, deterjen, kaleng, bahkan plastik. Sedangkan polutan udara, contohnya itu seperti pembakaran hutan, seperti kegiatan petani itu kan biasanya kita membuat lahan kebun, sehingga mereka melakukan pembakaran hutan. Jadi asap-asapnya itu dapat menyebabkan polutan di lingkungan. Next, itu yang ketiga ada tanah. Contohnya seperti sampah termasuk botol dan kantong plastik. Dan juga semen atau batu bata, logam, pupuk, dan lain-lain. Di mana benda-benda tersebut dapat menimbulkan konsentrasi yang cukup tinggi di dalam tanah dan berpotensi menimbulkan dampak gangguan kesehatan bagi manusia, tumbuhan, hewan, dan seluruh bagian ekosistem. Baik, sekian yang dapat saya jelaskan tentang materi 1 dan 2. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada tutur kata yang salah. Sekian dan terima kasih.